Hal ini sangatlah penting karena proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Hai historian, jumpa lagi di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya ya. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang selalu dikenang dan diingat oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan. Karena melalui proklamasi kemerdekaan ini, maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lainnya. Hal ini merupakan suatu impian dan juga cita-cita bersama yang sangat didambakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Pada video ini kita akan membahas bagaimana kronologi kemerdekaan Indonesia, makna proklamasi, dan juga bagaimana kendala yang dihadapi setelah proklamasi tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk simak terus video berikut ini. Apa itu proklamasi? Proklamasi berasal dari bahasa Latin yaitu proclamare, yang memiliki arti berupa pengumuman atau pemberitahuan pada khalayak umum. Sedangkan proklamasi kemerdekaan mempunyai arti yaitu pengumuman kepada seluruh rakyat akan kemerdekaan negaranya. Pengumuman kemerdekaan tersebut bukan hanya ditunjukkan kepada rakyat yang merasakan kemerdekaan, akan tetapi juga ditunjukkan kepada rakyat yang ada di seluruh dunia. Sehingga dengan ini dunia internasional akan tahu bahwa ada negara baru yang telah terbebas dari jajahan negara lain. Hal ini sangatlah penting karena proklamasi kemerdekaan merupakan sebuah tanda bahwa suatu negara telah mencapai revolusi, mencatatkan sejarah perjuangan, dan yang terpenting adalah terbebas dari cengkraman para penjajah. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Peristiwa ini menjadi hari paling bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia karena dengan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia ini menjadi tonggak sejarah yang selalu kita ingat. Namun di balik peristiwa bersejarah ini, bagaimana Indonesia bisa mencapai kemerdekaan yang diharapkan? Kronologi dari peristiwa ini terjadi setelah kekalahan Jepang kepada sekutu akibat serangan bom atom yang dijatuhkan di atas kota Hiroshima dan juga Nagasaki pada tanggal 6 dan juga 9 Agustus tahun 1945 yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Akibat dari serangan ini kemudian menurunkan moral dan juga semangat dari tentara Jepang. Hal ini yang kemudian membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kemudian, akibat kekalahan Jepang tersebut membuat kekosongan kekuasaan di wilayah Indonesia, sehingga tiga tokoh nasional yang terdiri dari Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan juga Dr. Handes Muhammad Hatta kemudian memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di kota Dalat, Vietnam Selatan pada 12 Agustus 1945. Jenderal Terauchi merupakan panglima dari tentara besar Jepang di Asia Tenggara. Dari pertemuan tersebut, Jepang kemudian berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, hal inilah yang kemudian menjadi konflik tersendiri antara golongan tua dan juga muda saat itu, yang nantinya peristiwa ini kita kenal dengan nama peristiwa Rengas Dengklok. Namun, berkat keteguhan dan juga perjuangan bersama antara golongan tua dan muda, maka disepakatilah kalau proklamasi harus segera dikumandangkan.
Maka atas pertimbangan tersebut disepakatilah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi waktu yang paling tepat bagi Indonesia untuk mengumumkan kemerdekaannya. Namun, meski telah memproklamasikan kemerdekaan, masih saja terdapat suatu kendala atau masalah utama, yaitu untuk menyampaikan penyebaran berita atau informasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh wilayah di Indonesia dan juga dunia. Karena pada tahun 1945, alat komunikasi masih sangat terbatas dan juga belum memadai. Bahkan Jepang juga melarang Indonesia untuk menyebarkan berita proklamasi ke seluruh wilayah Indonesia. Larangan tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan berita proklamasi sedikit terlambat sampai ke beberapa daerah, khususnya daerah yang ada di luar Pulau Jawa. Maka pada saat itu digunakanlah pemancar radio yang pada saat itu kantor radio tersebut telah disegel oleh pemerintah Jepang. Selain itu, usaha yang dilakukan adalah melalui media pers dan utusan langsung dari para pemuda yang mengikuti sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sehingga usaha tersebut kemudian berhasil tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia. Dan dengan perjuangan dari seluruh elemen bangsa pada saat itu, membuat Indonesia berhasil lepas dari belenggu penjajahan dan menjadi negara yang merdeka hingga saat ini. Walaupun hari kemerdekaan Indonesia sudah terlewati, jasa dari para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini akan terus dikenang oleh seluruh bangsa Indonesia. Semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat. Jika ada saran dan pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar.